Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pesan ibu, jagalah imunitas tubuh dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Setiap keluar rumah, pastikan anak-anak selalu memakai masker dan sering mencuci tangan menggunakan sabun. Ayo tebak, gambar apa ini? Ya, aku adalah anggota pramuka. Apakah anak-anak anggota pramuka? Anggota pramuka suka berpetualang. Berpetualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman, mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk berpetualang. Indonesia memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya. Mari kita berpetualang untuk mengenal budaya di Indonesia. Saat berpetualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 3, pembelajaran 6, Aku Suka Berpetualang. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyusun paragraf berdasarkan gambar secara runtut. Yang kedua, siswa dapat membaca informasi tentang rambu-rambu lalu lintas dan arti simbol. Yang ketiga, siswa dapat membaca diagram gambar. Yang keempat, siswa dapat mengetahui berbagai macam makanan tradisional. Yang kelima, siswa dapat menentukan sikap menghargai perbedaan. Dalam menyusun paragraf berdasarkan gambar, biasanya menggunakan gambar-gambar seri. Gambar seri ialah rangkaian dari beberapa gambar yang menggambarkan sebuah peristiwa. Tiap-tiap bagian dari gambar tersebut memiliki ceritanya masing-masing. Kemudian, gambar inilah yang nantinya disusun secara urut hingga membentuk cerita yang runtut dan menarik. Ayo mencoba. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh cerita sesuai urutan gambar. Yang pertama, suatu hari ada seorang nenek akan pergi ke perumahan Lestari menunggu bus di dekat masjid. Yang kedua, setelah turun dari bus, sang nenek tersebut ingin menyeberang jalan. Yang ketiga, kebetulan Edo melihat nenek tersebut. Yang keempat, Edo membantu sang nenek menyeberang jalan. Yang kelima, Edo juga menunjukkan jalan menuju perumahan Lestari. Yang keenam, Edo mengantarkan sang nenek sampai ke tempat tujuan. Edo merasa lega dapat membantu nenek. Dari rangkaian gambar tadi, apakah anak-anak tahu apa saja rambu lalu lintas yang ada di gambar tersebut? Berikut informasi tentang makna warna pada rambu lalu lintas. Ada 5 warna dasar dalam rambu lalu lintas sebagai berikut. Yang pertama, kuning. Rambu lalu lintas ini untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap jalan di depannya. Ciri-ciri rambu lalu lintas ini adalah berwarna dasar kuning dengan lambang, tulisan, atau gambar di tengahnya berwarna hitam. Yang kedua, merah. Rambu lalu lintas ini menandakan larangan. Ciri-ciri rambu lalu lintas ini adalah berwarna dasar putih dengan garis tepi berwarna merah. Di bagian tengahnya terdapat huruf atau angka yang berwarna hitam. Yang ketiga, biru. Rambu lalu lintas ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan yang biasanya dapat kita temukan di perempatan lampu lalu lintas atau di pinggir jalan. Ciri-ciri rambu lalu lintas ini adalah berwarna dasar biru dengan garis tepi berwarna putih. Di bagian tengah terdapat lambang, huruf, angka, atau kata-kata berwarna putih. Yang keempat, hijau. Rambu lalu lintas ini menandakan informasi jalan atau informasi lainnya kepada pengguna jalan. Ciri-ciri rambu lalu lintas ini adalah berwarna dasar hijau dengan garis tepi berwarna putih. Lambang atau huruf di tengahnya juga berwarna putih. Yang kelima, putih bergaris. Rambu lalu lintas ini menandakan batas akhir dari sebuah larangan.
Sebagai contoh, batas akhir larangan kecepatan maksimum atau minimum, larangan menyembunyikan klakson atau larangan lainnya. Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu oleh Edo. Nenek memberikan sebungkus makanan tradisional sebagai tanda terima kasih. Makanan tradisional tersebut adalah empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya adalah onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Ada banyak jenis makanan tradisional. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun, pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia merupakan lambang kekayaan dan kekuatan. Kita hendaknya menunjukkan sikap menghargai perbedaan, karena perbedaan itu indah. Sikap menghargai perbedaan merupakan contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah anak-anak pernah membaca diagram? Bagaimana caranya membaca diagram? Caranya adalah dengan mengamati dan membaca diagram tersebut. Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Berikut kue tradisional yang disukai oleh 50 anak. Yang pertama, kue onde-onde disukai 40 anak. Yang kedua, kue klepon disukai 25 anak. Yang ketiga, kue dodol disukai 5 anak. Yang keempat, kue serabi disukai 35 anak. Yang kelima, kue lapis disukai 50 anak. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri. Tetap semangat belajar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.